Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel saya. Selamat pagi, disehatkan dan dilancarkan rezekinya. Dan di sini saya akan coba untuk berbagi pengalaman tentang elektronik di sebuah rangkaian pada perbaikan aki, alat yang akan digunakan. Dan di sini ada banyak beberapa komponen seperti transistor dan diode maupun LED. Dan di sini kebetulan saya gunakan sebuah IC yang sangat familiar sekali di dunia elektronik dan mudah dicari untuk barangnya. Oke, simak terus, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke, untuk IC-nya di sini saya gunakan IC dengan kode pada bagian komponennya yaitu NE555P seperti ini. Dan di sini mempunyai 8 pin atau 8 kaki. Di sebelah kiri 4 dan di sebelah kanan juga 4. Dan di bagian atas ini ada coakan setengah lingkaran. Ini adalah tanda dari sebuah IC. Semua IC ini sama, dan start atau awal pembacaan dari sebuah kaki IC dimulai dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, seperti ini. Dan untuk IC ini bekerja pada voltase yang sangat bagus sekali di 5 sampai 20 volt. Jadi sangat banyak sekali jeda atau voltase yang ada pada IC ini, jadi sangat aman digunakan pada rangkaian elektronik, terutama untuk sebuah perbaikan aki. Oke teman-teman, dan untuk pin-pinnya ini ada beberapa fungsi yang sangat berguna sekali saat kita lakukan sebuah rangkaian di elektronik. Dan fungsi dari IC ini adalah mengatur waktu, atau IC yang mengatur berapa voltase dan arus yang keluar maupun arus yang akan dilepaskan dari IC ini, dan berapa jumlah atau banyaknya waktu sepersekian detik. Oke, misalnya kita gunakan 1/100 detik, dan IC ini mampu untuk menangani sebuah masalah tersebut. Dan di sini sudah saya gunakan pada rangkaian di alat perbaikan aki. Oke, dan untuk IC ini ada beberapa fungsi dari pinnya. Oke, dari pin 1 sampai pin 8, dan di sini sudah saya tulis dari rangkaiannya. Untuk yang pertama, ini kaki nomor 1 sebelah kiri, ini adalah ground atau ke negatif. Kaki nomor 2 di sebelah sini. Oke, ini adalah trigger atau pemicu saat pin nomor 2 ini dialiri voltase yang sangat rendah sekali, ini sangat sensitif. Dan yang pin ketiga ini adalah output, pengatur keluarnya voltase saat rangkaian ini digunakan. Dan pin keempat ini adalah reset atau mengembalikan ke posisi awal supaya IC ini bekerja dengan normal atau baik. Dan biasanya terhubung antara pin 4 dan pin 8. Oke, untuk IC ini. Dan pin 5 ini adalah kontrol. Ini bisa kita pasang atau kita nonaktifkan, dan biasanya ditambah sebuah kapasitor milar terhubung ke ground 10 nanofarad. Dan yang ke-6 ini adalah threshold atau pendeteksi tegangan, di mana jika ada tegangan ini maksimal di 2/3 dari voltase IC ini, voltase dari pin-pin semuanya ini. Oke, voltase dari bagian nomor 8 atau suplainya ini 2/3-nya, dan di sini akan aktif mendeteksi bahwa nanti akan bekerja untuk IC ini berfungsi. Oke, dan di sini ada terhubung biasanya antara
di bagian 2 dan 6. Oke, bagian 2 dan 6 ini bisa digunakan atau dihubungkan langsung antara pin 2 dan 6 di trigger dan thresholdnya untuk mendeteksi tegangan maksimal dari sebuah trigger. Oke, 2 dan 6. Dan yang ketujuh, dan yang ketujuh ini adalah di charger atau penurunan atau pelepasan dari voltase sebuah rangkaian elektronik, di mana fungsinya adalah nanti bisa on off secara cepat. Oke teman, dan di pin 8, di sini untuk pin 8 ini terhubung ke arus DC voltase positif di voltase 5 sampai 20 volt. Oke, seperti ini. Oke, dan untuk IC ini saya akan coba gunakan pada sebuah rangkaian yang dimana sebelumnya sudah saya gambarkan dari rangkaiannya. Oke, ini untuk yang di video sebelumnya saya gunakan IC 55 menggunakan transistor BC558 di bagian sini. Di video sebelumnya ini teman-teman bisa menyimak dari videonya menggunakan IC BC558, dan di sini saya tambahkan untuk rangkaian di transistor BC558 saya tambah LED, kemudian saya tambahkan juga sebuah resistor 1K, dan di sini berfungsi untuk pengaman jika suatu saat terjadi pemasangan voltase pada bagian positif dan negatifnya. Jika terbalik, ini aman terhadap rangkaian IC atau elektronik bagian di IC 55-nya sini. Oke teman, dan seperti ini. Dan untuk selanjutnya di sini akan saya gunakan IC 55 lagi di bagian bawahnya sini, dan dimana untuk IC ini digunakan untuk desulfator, karena di sini untuk desulfator ini di bagian yang sudah tergambar ini adalah rangkaian utamanya atau rangkaian yang banyak digunakan di dunia elektronik untuk perbaikan sebuah aki. Dan di sini setelah saya lakukan sebelumnya di video yang sangat lama sekali, sekitar satu tahun, ini saya gunakan atau saya modifikasi dari IC 55 ini, supaya terlihat lebih maksimal hasilnya. Dan tentunya juga lebih aman digunakan, karena nanti ini ada jeda waktu yang berfungsi mengatur sebuah rangkaian ini bekerja on dan off sesuai yang kita inginkan. Di sini saya akan gambar sebuah simbol dari IC 55 di bagian bawah sini. IC 55-nya. Di sini IC 1, di sini IC 2. Seperti ini, IC 2. Dan untuk pin 7, di sini terhubung, bisa gambar pin 4 dan 8. Ini ke bagian sini, ke power supply atau bagian positif, VVC, VCC, dan kemudian pin 7. Di sini terhubung ke bagian sini, sini, dan di sini ada resistor 330. Kemudian di sini ada variabel resistor VR. Untuk simbolnya seperti ini, VR. Dan di sini untuk VR-nya ini 10K.
Ini terhubung ke pin 7. Oke, dan di sini pin 2 dan 6. 2 dan 6. Oke, jadi satu. Kemudian di sini kita hubungkan ke bagian sini resistor 330. Oke, ini. Oke, ke sini. Kemudian di sini saya hubungkan lagi VR kedua, VR variabel resistor. Oke, VR2, VR2, ini VR1 sama 10K. Oke, dan di sini untuk selanjutnya ini terhubung ke pin 2 outputnya. Oke, 2 dan 6. Oke. Dan di bagian sini yang setelah pin 2 dan 6 ini terhubung ke elko kapasitor 100 mikrofarad, kapasitor AC DC, kapasitor DC 100 mikrofarad. Ini terhubung ke pin 2 dan 6. Dan di sini pin 1. Oke, pin 1 ini ke negatif. Oke, teman, dan di sini untuk yang selanjutnya adalah pin ke 3. Ini untuk pin yang kelima tidak saya gunakan di bagian sini. Pin yang kelima di sini, oke, tidak terhubung, jadi tidak berfungsi untuk IC yang pin kelima. Oke, ini yang ketiga ini ke oke, yang ketiga ini ke resistor 1K, dan yang 1K ini terhubung ke MOSFET IRF. Di sini saya gunakan 2 IRF 44L. Oke, seperti ini. IRF 44L. Oke. Gate DS, oke, seperti ini. Dan di bagian sini, oke, di pin output yang ketiga ini saya tambahkan sebuah LED warna biru, karena di sini untuk LED-nya ini warna merah. Oke, yang sebelah sini, ini yang di bagian sini warna merah atau red. Oke, dan di sini saya tambahkan yang warna biru atau blue. Oke, dan di sini saya tambahkan resistor 1K, kemudian ke negatif. Oke, seperti ini. Oke, ini untuk resistornya di bagian sini 330 sampai 1K, ini juga bisa di bagian sini. IC yang terhubung ke MOSFET-nya IRF 44L. Oke, teman, dan di sini karena IC untuk rangkaian desulpator ini pada rangkaian dasar atau umum yang digunakan, karena di sini sudah saya modifikasi dari rangkaian aslinya. Jadi untuk pin yang ke IRF atau MOSFET ke 1 ini, ini MOSFET kedua. Di sini untuk MOSFET yang ke 1 ini bagian negatif atau ke short ini saya hubungkan, jadi di sini tidak terhubung ke negatif. Jadi saya hubungkan ke sini, ke drain dari IRF yang MOSFET yang kedua, kemudian ke yang short ini yang ke
IC IRF yang kedua ini ke ground. Oke, seperti ini. Oke teman, dan di sini untuk rangkaian selanjutnya, di sini saya gunakan sebuah di bagian drain pada IC yang pertama. Oke, ke sini. Maaf untuk penulisan dari rangkaian ini kurang rapi karena di sini langsung saya gambar, ya, tidak saya hapus. Jadi maaf untuk kondisinya seperti ini. Yang penting ilmunya masuk teman. Seperti ini. Dan di sini saya pasang sebuah milar atau kapasitor AC non polar tidak berkutub. Ini saya gunakan 100 nanofarad, 2 buah. Ini saya hubungkan ke negatif. Dan dimana fungsi dari milar atau kapasitor AC ini menyimpan arus sementara tegangan tinggi dari sebuah induktor, disimpan kemudian dilepaskan, karena di sini ada rangkaian gelombang elektrik pada pin nomor IC nomor 1 ini, sekitaran 1 kHz. Ini on off yang sangat cepat sekali sehingga terjadi bunyi pada induktornya ini. Dan karena menimbulkan lonjakan tegangan yang sangat tinggi, tegangan AC, ini disimpan sementara di bagian kapasitor yang 100 nano ini. Dan kemudian saat terhubung, bagian pin di sini bagian pin MOSFET 1 kan kedua ini terhubung ke ground, kemudian dilepaskan sehingga terjadi lonjakan tegangan pada bagian induktornya ini dan disearahkan positif melalui diode Schottky atau diode frekuensi tinggi FR602 ke bagian positif aki, sehingga saat alat ini dihubungkan timbul percikan yang sangat besar sekali, percikan kecil yang sangat kelihatan sekali saat dipasang pada japit sebuah aki. Oke teman, seperti ini rangkaiannya. Dan kemarin ada yang berkomentar tentang sebuah rangkaian IC atau sebuah rangkaian desulfator yang saya buat, yang ada thumbnail maupun ada gambar sebuah LED merah dan biru, dimana yang biru ini on off, on off nyalanya bisa diatur lebih lama maupun lebih sedikit. Di sini rangkaian ini yang mengatur dari switching on off atau bekerja sesuai dengan yang kita inginkan, waktu yang kita inginkan. Di sini untuk pengaturannya menggunakan VR 1 dan 2 ini untuk mengatur jeda waktunya. Jadi teman-teman jika membuat IC desulfator ini bisa menggunakan rangkaian ini. Dan di sini adalah rangkaian yang sudah saya buat pada video sebelumnya menggunakan 2 IC, 2 IC 555 dan 2 IC IRF 44L. Karena di banyak tutorial rangkaian desulfator ini umumnya menggunakan 1 IC, ini yang lebih simpel, 1 IC kemudian 1 MOSFET. Dan dimana untuk fungsi dari IC kedua ini, yang IC kedua, rangkaian kedua ini saya tambahkan seperti ini supaya nanti ada jeda waktu on off nya, dikarenakan di sini saat bekerja pada frekuensi tertentu atau dipasang pada bagian aki, untuk MOSFET bagian yang sebelah atas ini karena menimbulkan gelombang elektrik yang sangat tinggi, biasanya menimbulkan kenaikan suhu, dimana di sini diberi jeda waktu on off supaya ini lebih dingin dan tentunya rangkaian ini akan lebih awet. Seperti ini. Teman-teman, dan untuk rangkaiannya ini sudah saya buat jadinya seperti ini. RF-nya ini adalah desulfator, rangkaian untuk memperbaiki sebuah aki, dimana untuk rangkaian ini
bisa digunakan untuk sebuah aki yang jarang dipakai, karena biasanya saat lama tidak digunakan voltasenya ngedrop, dan kemudian saat kita cas mungkin arus pengisiannya ke aki ini tidak bisa masuk ke plat sel akinya, mungkin voltasenya tidak bisa naik maupun arusnya itu tidak bisa besar saat kita gunakan di kendaraan. Ini klaksonnya kurang begitu kuat, maupun saat kita pakai itu akinya cepat habis, kapasitasnya cepat habis maupun voltasenya ngedrop. Ini bisa digunakan sebuah rangkaian reservator seperti ini. Untuk rangkaiannya seperti ini saya menggunakan software Eagle untuk membuat rangkaian ini, reservator. Dan di sini untuk rangkaian bagian induktornya, kemudian di sini diodenya FR602 transistor, kemudian 100 nanofarad, maaf ini 100 ohm, di sini 100 ohm, resistor 100 ohm, dan kapasitor 220 mikrofarad di bagian sini. Ini 100 nano juga bisa. Untuk bagian yang IC1 di sini, resistor 15K 270K, kemudian 1N 4148 di sini 4,7N, juga bisa menggunakan 10 nano. Di sini saya gunakan 10 nano biasanya. Yang sebelah kiri sebelah atas ini, ini diode 1N4148, kemudian transistor BC558. Ini ada resistor 15K, dan yang bagian sini LED sini, dan di sini resistor 1K seperti ini, dan terhubung ke ke MOSFET IRF 44L, dan di sini adalah induktornya. Dan di sini IRF yang kedua, MOSFET yang kedua di bagian sini, dan di bagian sini 100 nanofarad 2 kali, ini, dan di sini ada sekring di bagian positif. Sebelum masuk ke positif, ini ke sekring, ini supaya lebih aman. Aki, negatif aki, kemudian fuse sekring, kemudian ke negatif rangkaiannya. Jika kita tambahkan sekring untuk pengaman, jika suatu saat alat ini mengalami masalah, ini aman, jadi langsung terputus sekringnya dan rangkaiannya ini tidak bekerja. Teman, dan di sini untuk rangkaian IC yang kedua, di sini saya gunakan soket seperti ini untuk IC kedua, nanti supaya lebih mudah untuk dipasang dan dilepas. Dan juga karena IC ini saat dilakukan penyolderan, jika terlalu panas ini kadang bermasalah. Jadi dengan soket seperti ini lebih aman dan tentunya tidak terkena panas langsung, bos. Seperti ini untuk pemasangannya. Soketnya di sini ada tandanya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8, seperti ini. Dan untuk bagian yang di sini resistor 330 ohm, kemudian variabel resistor 10K, kemudian resistor lagi 330 ohm, kemudian 10K, VR 10K. Di sini memakai elko 100 nano, maaf 100 mikrofarad, karena di sini elko atau kapasitor DC. Kemudian bagian output yang ketiga di sini ada LED, kemudian ke resistor 1K ini ke negatif, dan kemudian di bagian sini
Di bagian outputnya ini 330 ohm dari pin yang ketiga 1 2 3 di sini. Kemudian ke resistor 330 ohm, kemudian ke MOSFET kedua GDS, ini gate, drain, dan source. Di bagian sini terhubung ke sini, kemudian ke negatif, negatif, dan langsung ke sekring, kemudian ke japit aki. Teman, dan untuk rangkaiannya seperti ini, dan di sini sudah ada jadinya. Ini sudah saya pasang pada sebuah aki. Untuk rangkaiannya ini sama seperti ini. Ini jika teman-teman ingin membuat seperti ini, saya balik dulu. Dan di sini sudah ada aki yang saya perbaiki. Tentunya aki yang mengalami masalah tentang voltase yang selalu ngedrop dan arus yang mungkin kurang begitu kuat, terutama untuk digunakan kelistrikan di starter motor. Jadi di sini saya gunakan tambahan desulfator sambil dicas. Sambil saya cas seperti ini, dan di sini menimbulkan gelembung watt. Ini saat dicas, dan saat dipasang memakai desulfator ini juga sangat baik, karena di sini untuk cara kerjanya adalah saat terjadi frekuensi atau timbul getaran elektrik, di sini timbul voltase yang sekitaran 30 volt, kemudian diarahkan ke positif melalui diode ini, kemudian dikembalikan ke plat sel akinya. Jadi plat sel aki ini bisa bagus atau bisa menghilangkan kerak dari sebuah aki jika dialiri voltase di atas dari kapasitas akinya itu sendiri. Jadi kita misalkan di sini akinya 12 volt, karena ada induksi pada induktor donat ini menimbulkan voltase 30 volt. Jadi kerak atau plat yang ada pada sel aki ini lambat laun akan luntur dan menjadi satu dengan cairan aki. Dan tentunya selnya akan menjadi warna abu-abu untuk plat sel aki yang masih dalam keadaan baru atau masih normal. Saya akan coba lihat untuk voltasenya saat dilakukan pengecasan. Ini untuk voltasenya di sini 14,8. Saya gunakan sebuah cas memakai kiprok motor seperti ini, bos. Tentunya harus yang ori, dan di sini saya gunakan bukan kiprok atau regulator yang baru. Jadi saya ambil bagian input pengisian di aki, di aki motor, jalur ke spool motor. Ini saya gunakan jalur pengisian. Kemudian saya ambil jalur yang ke aki, dan bagian ground, dan ini saya ambil untuk kiproknya ini pada kelistrikan motor lampu depan yang sering putus. Jadi untuk sistem pengisian di akinya ini masih normal. Ini saya ambil yang bekasnya, jadi bisa digunakan lagi jika suatu motor atau kendaraan teman-teman yang mengalami masalah. Ini untuk motor karburator mengalami masalah pada lampu bagian depan ini sering putus. Ini biasanya terjadi kerusakan pada kiproknya ini. Teman-teman bisa gunakan, kita ambil jalur yang ke
jalur pengisian dari spool pengisian ke jalur aki. Ini kita bisa gunakan kiprok seperti ini punyanya karburator seperti Absolute Revo, Mio karburator maupun Smash, Suzuki Smash, kemudian Beat maupun Vario lama ini juga sama, yang penting warnanya hijau seperti ini. Oke teman, dan di sini untuk arus pengisiannya sudah mulai nol. Ini sudah mulai naik dari arusnya atau ampere penyimpanannya, dan voltasenya sudah bagus di 14,8. Oke teman, dan bagaimana alat ini bekerja? Oke, saya akan lihat arus yang dikeluarkan oleh distributor ini, karena distributor ini fungsinya dalam melepas dari voltase, jadi menurunkan voltase, menyedot arus yang ada pada aki, dan nanti kita bisa cas kembali dan akan stabil, voltasenya tidak akan mengalami penurunan atau pengedropan lagi jika dibantu dengan distributor ini. Oke, saya akan coba untuk melihat arus yang mengalir pada distributor ini. Oke, saya lepas dulu. Saya akan mengecek berapa ampere arus yang mengalir pada distributor. Oke, saya pasang di sini. Oke. Saya pindah ke ampere. Oke, ini jangan sampai kebalik ini. Oke, di sini ke negatif, dan bagian plus dari distributor ini ke sensor ampere. Oke, langsung kita pasang ke positifnya. Maaf, ini belum keliru bos. Sini di sini, ke sini, ini. Oke, dan di sini untuk arus yang keluar pada distributor ini, arus yang mengalir pada rangkaian distributor ini saat alat ini menyala, on, ini 0,6 sekitaran 60 miliampere, jadi sangat kecil sekali. Oke, di sini menimbulkan bunyi. Oke, saya hapuskan dulu untuk alat casnya. Oke, di sini menimbulkan bunyi. Oke. Oke, bunyi yang berdenging di ini. Dan di sini karena lampu lednya ini bisa on off. Oke, on off seperti ini. Ini kan saya coba putar bagian VR-nya, variabel resistornya sama seperti di sini. Oke, di sini saya coba putar, apakah ada perbedaan nyala LED-nya, jeda waktunya. Oke, saya putar, dia lebih lama, seperti ini. Oke, saya putar yang sebelah VR2 nya. Ini lebih kelihatan perbedaannya. Seperti ini. Oke teman, seperti ini. Ini ada perbedaannya. Voltase yang mengalir juga berbeda. Seperti ini. On off-nya lebih cepat. Sesuai dengan keinginan yang kita setel. Unik bos. Saya putar lagi, saya normalkan lagi.
Oke, arusnya mengalir. Oke, ini. Oke teman, jika ada kekurangan, ada beberapa masalah, bisa tulis di kolom komentar. Teman bisa gunakan rangkaian ini untuk membuat distributor sama seperti yang bagian sini. Ini kemarin ada yang berkomentar, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya, salam otomotif.